Pesaing DYDX launching di Moonbeam, Binance Chain diretas dan kehilangan sejumlah 500 juta dolar, dan Metaverse kehilangan sejumlah besar pengguna. Halo Cryptosias, saya Leo dari Crypto Discover dan balik lagi di This Week in Crypto. Kumpulan berita mingguan paling menarik seminggu lalu ini di dunia kripto hanya untuk kalian Cryptosias. Seperti yang Cryptosias sudah dengar tadi, ada lagi banyak berita dan update baru di dunia kripto yang harus kita bahas. Jadi kita langsung aja masuk ke berita pertama kita, Moonbeam. Moonbeam telah menjadi salah satu blockchain pertama di luar Ethereum yang meluncurkan chain layer 2 di jaringan mereka, dengan penyedia layer 2 Boba Network yang launching di Parachain Polkadot. Sama seperti Optimism dan Arbitrum di Ethereum, Boba Network di Moonbeam akan memungkinkan untuk melakukan transaksi murah dan cepat. Cocok untuk proyek yang terlibat dalam gaming dan perdagangan derivatif. Pendiri Moonbeam Derek Yu mengatakan ini tentang deployment tersebut. Boba memberikan solusi yang sangat baik untuk tim yang membutuhkan high transaction throughput dan block times yang cepat. Pengembang sekarang memiliki akses ke skalabilitas dan throughput yang disediakan Boba, dikombinasikan dengan interoperability yang didukung oleh Moonbeam secara native. Kombinasi ini adalah kemampuan penting untuk mengaktifkan device skala besar dan kasus penggunaan gaming di Moonbeam. Selain itu ada berita lain di Moonbeam. Exchange derivatif terdesentralisasi Firefly telah mengumumkan kalau mereka akan diluncurkan di jaringan minggu ini dalam Godot launch yang terbuka untuk Project Ambassadors. Mereka memperkirakan kalau mereka akan sepenuhnya diluncurkan ke publik di bulan Desember. Firefly adalah pesaing baru untuk exchange DYDX dan GMX di mana pengguna dapat melakukan deposit aset seperti USDC dan melakukan long atau short cryptocurrency populer seperti Bitcoin dan Ethereum dengan leverage sehingga 16x. Exchange derivatif terdesentralisasi telah melihat pertumbuhan yang cukup mengesankan di tahun 2022. Dengan DYDX mengumpulkan rata-rata sekitar 1 miliar dolar dalam volume perdagangan harian dan GMX dengan sekitar 200 juta dolar per hari. Untuk Cryptosias yang mungkin sedang mencari exchange derivatif terdesentralisasi berikutnya, jangan lupa untuk terus mengawasi Firefly. Lagi-lagi di tanggal 7 Oktober ada kejadian peretasan. Kali ini Binance Smart Chain di-pause setelah eksploitasi di Binance Cross-Chain Bridge terdeteksi yang mengakibatkan sekitar 570 juta dolar token yang dicuri. Untungnya Binance Chain dengan cepat dihentikan setelah serangan itu, membekukan aset yang sedang coba dipindahkan oleh peretas ke blockchain dan exchange lain. Dari 570 juta dolar yang awalnya dicuri dalam peretasan, diperkirakan peretas hanya lolos dengan 100 juta dolar. Tapi bagaimana Binance Bridge diretas? Secara sederhana, penyerang telah meyakinkan Binance Bridge untuk mengirimkan mereka 1 juta BNB dalam dua transaksi berbeda, dengan total 2 juta BNB. Bridges mengandalkan bukti. Pada dasarnya, bukti ini adalah sebuah tanda terima yang mengkonfirmasi apakah tindakan tertentu terjadi secara on-chain. Dan jika itu memang terjadi, mereka akan melepaskan dana ke alamat tertentu. Peretas mampu mengelabui Bridge untuk menerima bukti palsu dan melepaskan dana ke akun mereka. Itu adalah peretasan yang cukup rumit dan ini hanya penjelasan yang sangat mendasar. Setelah peretas memiliki dana itu, mereka membuat bridge untuk sekitar 100 juta dolar ke Ethereum, Polygon, Phantom, Avalanche, dan beberapa chain lainnya. USDT di Ethereum dan Avalanche telah dibekukan oleh Tether, tetapi peretas masih memiliki akses ke sekitar 80 juta dolar dalam Ethereum dan Bitcoin, ditambah beberapa token lainnya. Kritik terhadap Binance telah menggunakan kesempatan ini untuk menyerang sifat centralized dari Binance Chain. Jika Binance Chain lebih terdesentralisasi, kata para kritikus, akan sangat sulit atau lebih lambat untuk menghentikan chain tersebut. Sementara Binance Chain sekarang sudah beroperasi seperti biasa, dengan cross-chain bridging dinonaktifkan sampai perbaikan dapat diterapkan. CZ telah menyampaikan kalau mungkin akan ada pemungutan suara alias voting yang akan datang untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan dana yang diretas yang tersisa di Binance Smart Chain. Berita yang ketiga mungkin akan menjadi berita yang cukup shocking untuk para pecinta Metaverse. Decentraland, platform Metaverse di blockchain Ethereum, hanya memiliki 38 pengguna aktif harian menurut artikel baru yang diterbitkan di CoinDesk. Data dari The App Radar juga menyoroti bahwa The Sandbox, proyek Metaverse lain senilai lebih dari 1 miliar dolar, hanya memiliki 629 pengguna aktif harian. Namun jangan khawatir, karena Decentraland menerbitkan sejumlah tweet yang membantah data tersebut, menunjukkan kalau data yang benar adalah 56.000 pengguna aktif bulanan dengan hanya 1.000 pengguna yang berinteraksi dengan blockchain. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna di Decentraland hanya masuk dan menjelajahi dunia 3D
tetapi tidak menyelesaikan aktivitas on-chain seperti membeli tanah atau NFT. Decentraland adalah platform berbasis browser dunia virtual 3D, di mana pengguna dapat membeli tanah di virtual universe sebagai NFT. Decentraland diluncurkan pada awal 2020 setelah ICO sejumlah $26 juta di tahun 2017. Saat ini sebidang tanah di Decentraland dapat dibeli dengan harga sekitar 1,7 Ethereum atau 2.000 US dollar. Decentraland sering menjadi sasaran candaan tentang metaverse karena kurangnya pengguna, utilitas, dan pesta-pesta aneh yang dilakukan di platform. Apakah Cryptosias di sini sudah ada yang pernah mencoba atau main Decentraland atau The Sandbox? Atau mungkin ada dunia metaverse lain yang kalian mainkan saat ini? Jangan lupa untuk sharing dan tulis di kolom komen di bawah. Mungkin saja kita bisa buat video berikutnya tentang metaverse Indonesia atau lainnya. And last but not least, berita berikutnya adalah tentang crypto exchange Huobi yang telah menjual controlling stake perusahaan kepada About Capital, sebuah perusahaan M&A yang berbasis di Hong Kong. Leon Lee, pendiri Huobi, menjual 60% sahamnya di Huobi dengan harga mendekati $1 miliar, meskipun jumlah ini tidak dapat dikonfirmasi. Diyakini kalau Lee, seorang warga negara Tiongkok, menjual sahamnya di exchange karena kekhawatiran seputar perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap warga yang bekerja di industri kripto. Huobi meninggalkan pasar kripto China pada tahun 2021 setelah meningkatnya tekanan dan penangkapan karyawan di mainland China. About Capital, pemegang saham mayoritas baru Huobi, tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Justin Sun, pendiri Tron yang terkenal. Justin Sun telah dijadikan penasehat untuk Huobi. Dan token pertukaran Huobi HT naik 50% sejak pengumuman tersebut. Dianggap sebagai salah satu dari 3 besar bursa hanya 1 atau 2 tahun yang lalu, Huobi telah turun peringkat bursa teratas, hanya menggores ke top 10 dalam volume perdagangan. Ini karena kesulitan mereka di pasar China yang harus menghadapi tindakan pemerintah terhadap pengguna kripto di wilayah tersebut, yang menyebabkan pengguna memindahkan perdagangan mereka ke exchange berbasis non-China dan exchange yang terdesentralisasi. Kita akan terus pantau apa yang akan dilakukan Huobi dengan manajemen baru ini dan memberikan update kepada Cryptosias tentunya. Baiklah, hari ini sampai sini saja untuk This Week in Crypto. Kalau ada hal-hal lain yang Cryptosias ingin tanyakan atau tertarik untuk tahu lebih dalam tentang berita tadi, jangan lupa untuk ditulis di kolom komen. Jangan lupa kalau semua isi video kita bukanlah nasihat keuangan dan ingat untuk DYOR, do your own research, lakukanlah riset masing-masing. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan berita-berita terbaru di dunia kripto. Saya Leo dari Crypto Discover mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.